Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulidia. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membacakan materi tentang aspek hukum dalam bisnis kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Mulyono. Saya izin untuk membacakan materi tersebut. Baik, di sini ada tentang pengertian hukum, yaitu undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Kemudian ada tujuan hukum, yaitu 1. Melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. 2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang ketiga, melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia ini makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa dilindungi dari ancaman sekelilingnya. Yang keempat, mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang, tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan. Dan yang kelima, yang terakhir ini menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Oke, selanjutnya ada tentang bidang hukum. Di sini ada beberapa bidang hukum ya. Yang pertama ini tentang hukum pidana. Hukum pidana ini tuh peraturan yang menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilanggar dan termasuk dalam tindak pidana. Nah, hukum pidana ini tuh mengatur sanksi apa saja yang dijatuhkan jika melanggar hukum pidana. Yang kedua ini ada hukum perdata. Hukum perdata ini tuh peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan badan hukum. Jadi istilahnya ini tuh dalam bahasa Belanda. Bahkan sumber hukum perdata berasal dari kitab Burgerlijk Wetboek atau kitab undang-undang hukum perdata. Selanjutnya ada tentang hukum internasional. Hukum internasional ini tuh hukum yang mengatur segala aktivitas berskala internasional. Pada awalnya hanya diartikan sebagai aturan dalam hubungan antar negara. Selanjutnya ada hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis. Mengapa tidak tertulis? Karena tidak ada aturan hukum yang tercatat. Nah, secara yuridis ini tuh hukum atau aturan yang merupakan hasil dari praktek adat tradisional dari waktu ke waktu. Mengapa demikian? Karena ini menjadi sebuah sumber hukum yang diakui oleh pengadilan dan bisa melengkapi undang-undang, asalkan hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum lainnya. Oke, baik, selanjutnya ada tentang hukum benda, yaitu bagian dari hukum kekayaan selain hukum perikatan. Nah, ini tuh peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang bernilai uang ataupun peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum antara orang dengan benda atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya ada tentang jenis benda. Di sini ada 6 jenis benda. Yang pertama itu benda berwujud dan tidak berwujud, terdapat di pasal 503 KUH Perdata. Yang kedua tentang benda bergerak dan tidak bergerak, yaitu terdapat di pasal 504 KUH Perdata. Yang ketiga ada benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, itu terdapat di pasal 505 KUH Perdata. Yang keempat ini benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, jadi terdapat di pasal 1334 KUH Perdata. Selanjutnya yang kelima ada tentang benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, terdapat di pasal 537, pasal 1444 dan pasal 1445 KUH Perdata. Dan yang terakhir, yang keenam ini ada benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, terdapat di pasal 1296 KUH Perdata. Untuk hak benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sifatnya memberikan jaminan, yang kedua ini sifatnya memberikan kenikmatan. Untuk hak benda yang memberikan kenikmatan ini atas bendanya sendiri, seperti hak milik atas tanah, hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, bezit atau benda bergerak atau benda yang bukan tanah, dan hak kebendaan ini memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain. Misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak memungut hasil, dan hak pengelolaan atas tanah. Selanjutnya ini tentang hak kebendaan yang memberikan jaminan. Apa sih yang memberikan jaminan itu? Nah, di sini tuh yang bersifat kebendaan itu seperti pelunasan utang saja dan tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya, namun diberikan hak oleh undang-undang maupun hak untuk memperjanjikan kuasa untuk menjual sendiri objek jaminan tersebut. Jadi ketika di kemudian hari debitur ini tuh prestasi 1 dan 2. Kemudian ada tentang hukum perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Di
sini juga terdapat tentang asas-asas perjanjian. Yang pertama ini tentang asas konsensualisme atau pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua tentang asas kebebasan berkontrak, pasal 1338 KUH Perdata. Yang ketiga asas fakta sunt servanda atau kekuatan mengikat, pasal 1338 ayat 1. Dan yang terakhir ini ada tentang asas etikat baik, pasal 1338 juga, tetapi ayat 3. Kemudian tentang pengertian hukum perusahaan. Nah, hukum perusahaan ini tuh mengatur hubungan hukum dengan segala akibat hukum mengenai perusahaan. Baik, terdapat juga macam-macam perusahaan, bukan badan hukum. Yang pertama tentang persekutuan perdata, yang kedua tentang firma, dan yang ketiga tentang perseroan komanditer. Yang terakhir ada tentang hukum kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini tuh umumnya berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap penerapan suatu ide dan informasi yang telah diwujudkan dan memiliki nilai komersial. Jadi sebagai kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama seperti hak kebendaan lainnya dalam lapangan hukum perdata.